Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Mas Ridwan, agar pemerintah aparat tidak terkesan melakukan pembiaran, tidak terkesan tidak melakukan apa-apa, apa yang harus segera dilakukan terhadap gerakan-gerakan khilafah seperti ini? Ya, saya kira ada 3 hal Mbak Sylvia. Yang pertama, ini usulan untuk pemerintah agar segera menurut kami merumuskan satu undang-undang atau peraturan presiden atau apapun itu yang secara by definitif bisa menjerat dengan hukum positif orang-orang yang menyebarkan ideologi selain Pancasila. Nah, mungkin nanti BNPT bisa mengusulkan, tentu dengan Kang Aceh di DPR ya. Ya. Tapi yang juga harus segera dilakukan menurut saya adalah kontranarasi. Kontranarasi yang terus terang menurut kami saat ini, terutama teman-teman di BPIP ya, yang bekerja untuk itu secara khusus, agak ketinggalan Mbak Sylvia dengan kelompok-kelompok ini. Ambil contoh misalnya di channel YouTube misalnya, para aktivis-aktivis mantan HTI, mereka bikin channel YouTube macam-macam. Dan subscribernya ratusan ribu, viewernya jutaan. Sementara di BPIP ya mohon maaf, TikTok nggak ada, Instagramnya ala kadarnya. Ini kritik ya. Ya. Karena Pancasila ini ibaratnya kan menu, hidangan. Anak muda ini dia sudah lebih kritis. Dia ngelihat menu itu dia akan milih yang menurut dia nikmat untuk dimakan. Nah, sementara kelompok sebelah itu jualannya dikemas dengan seolah-olah ini renyah, seolah-olah ini manis, seolah-olah ini enak untuk dinikmati. Propagandanya dapat ya? Iya, Oke. sementara di pemerintah agak ketinggalan di situ. Nah, kemudian dari sisi penegakan hukum, saya kira saya setuju dengan Pak Aswin ya, dipilah dulu. Kalau mereka memang ada tokoh-tokohnya yang memang bisa memenuhi syarat masuk kepada proses perencanaan teror, bisa saja kemudian diamankan oleh Densus 88, tentu dengan bukti permulaan yang cukup ya. Supaya kemudian tidak ada misalnya, wah ini melanggar HAM dan seterusnya. Dan yang terakhir saya kira Mbak Sylvia, kita agak miris dengan mungkin bahasanya apatisme ya. Apatisme teman-teman organisasi Islam. Mohon maaf ini, misalnya ini pusatnya di Lampung. Sementara tahun lalu salah satu ormas besar kita, Nahdlatul Ulama itu muktamarnya di Lampung. Artinya Lampung ini menjadi bagian yang didatangi oleh seluruh ulama NU dari seluruh Indonesia. Tapi KMI-nya, Khilafatul Musliminnya kok tidak didakwahi gitu. Yang sudah sejak tahun 97 gitu loh. Ya. Seolah-olah kemudian ibaratnya gini, ini ada saudara kita nakal, kok nggak dijewer? Kok nunggu pemerintah yang jewer? Kok nunggu Densus nangkep? Kenapa nggak kita sebagai sesama muslim ngingetin silaturahmi? Gimana antum ini salahnya di sini. Kitabnya itu salahnya di sini. Itu kan tidak berjalan prosesnya. Karena itu saya tadi mengatakan di awal, bagi ormas-ormas besar, Khilafatul Muslim ini dianggap orang halu. Sunda Empire dengan narasi agama. Nah, dengan ramainya Tapi sekarang, tetap harus dirangkul, dibina. ya, Tidak dengan boleh ramainya ditinggalkan. sekarang, ini Oke. semoga bisa mengingatkan mereka, oh Baik. ada saudaraku yang Oke. sekarang lagi dibully se-Indonesia, diingetin supaya kembali ke jalan yang benar. Nah, Oke. ini tidak hanya NU ya, tentu ada Muhammadiyah. MUI juga ormas-ormas bisa besar. mengambil peran di sini Ya, ya tentu. untuk mengingatkan. Jadi Tentu. bagaimana itu Pak Soki? MUI juga. Ya pertama mungkin pendekatan kami tadi yang kami sudah sampaikan bahwasanya kita berusaha mendorong ada fatwa pencegahan itu satu, kedua kita mendorong juga soal literasi karena kalau kami lihat diskursus khilafah ini kan muncul setelah Utsmani runtuh ya, jadi pasca Utsmani runtuh banyak orang bikin negara gitu ya, lalu kemudian ada Taqiyuddin Abahani gitu yang membuat Hizbut Tahrir yang kemudian itu merupakan upaya untuk menarik kembali memori sejarah di masa Utsmani gitu ya. Nah ini yang kemudian perlu disadari masyarakat bahwasanya pencarian identitas politik kebangsaan di masa itu berbagai macam. Baik. Indonesia sudah selesai dengan Pancasila. Nah literasi yang seperti inilah yang perlu didorong ke masyarakat. Oke. Sehingga masyarakat paham bahwasanya kalau Anda mencari sistem negara bangsa dimanapun di dunia, salah satu yang terbaik adalah Indonesia. Pancasilanya ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Kang Aceh, dari sisi hukum positifnya, tadi kita perlu aturan hukum yang lebih tegas untuk bisa menjerat para
pelaku yang potensial menyebarkan gerakan-gerakan di luar Pancasila untuk bisa dijerat dengan hukum positif? Apa yang bisa dilakukan DPR? Iya, ya seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa memang kalau aktivisnya memang saya kira sulit ya untuk dijerat. Namun kalau kita menyepakati di dalam misalnya undang-undang, kalau kita mau memasukkan ke dalam hukum positif tentu ketika seseorang yang mencoba untuk melakukan gerakan, sudah menjadi sebuah gerakan yang bisa mengancam atau bertentangan dengan ideologi Pancasila, katakanlah begitu, maka memang seharusnya dia diberikan sanksi. Dan itu saya kira seharusnya bisa terbuka menjadi bagian dari misalnya pendekatan yang kalau dalam bahasa agama disebut dengan bugot gitu ya, atau subversi. Nah, tapi tentu ini jangan kemudian menjadi pasal karet yang bisa dimanfaatkan ketika orang berpikir kritis dengan pendekatan agama lalu dianggap sebagai orang yang bugot gitu, orang yang subversif. Dan ini saya kira juga tidak baik untuk hegemoni di dalam konteks negara Tugasnya demokrasi Kang yang Aceh sekarang. dan kawan-kawan lah di DPR untuk mengukur pasti ini. perdebatannya akan ada pada level itu. Baik, Karena bagaimanapun saya kira tanggung jawab kita semua ya di tengah masih kuatnya perdebatan ideologis seperti sekarang ini, kita untuk membuat sebuah aturan yang memang memastikan bahwa NKRI memang harus tetap tegak gitu. Terima kasih Kang Aceh, 2 menit terakhir saya berikan ke Pak Aswin dan juga Pak Boy. Kalau dari Densus 88, selama hukum positifnya masih seperti sekarang, Pak Aswin, apakah memang ini akan menyusahkan, mengurangi kecepatan Densus 88 untuk bisa menindak? Oh tidak, Mbak. Undang-undang yang ada sekarang itu, Undang-Undang Nomor 5 2018 itu sudah sangat antisipatif dan futuristik, ya, di mana Densus diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan di tahap persiapan. Tapi saya kira tentu kita semua sepakat kita akan menunggu dari para pembuat undang-undang, dari Pak Aceh dan kawan-kawan untuk melihat apakah ada yang perlu ditambahkan untuk ini. Tapi kalau dari sisi kami, Undang-Undang Nomor 5 ini sekarang sudah sangat memberikan kewenangan yang dapat menjangkau di tahap persiapan terhadap pencegahan terorisme. Baik, boleh sedikit ya Mbak ya. Jadi saya ingin menyampaikan begini, meskipun kita bilang bahwa Khilafatul Muslimin ini seperti sebuah main-main atau sebuah coba-coba gitu, Khilafatul Muslimin ini berbahaya. Oke, jadi jangan ada anggapan setelah ini bahwa Khilafatul Muslimin ini tuh tidak ada apa-apanya. Khilafatul Muslimin ini telah melahirkan sejumlah pelaku teror. Baik. Dan berarti kita tidak boleh lengah, tidak boleh meremehkan, harus tetap waspada. Betul, dan Densus dalam konteks ini terus akan menyelidiki. Sampai kita tunggu Pak, hasilnya seperti apa. Terakhir BNPT counter narasi Pak Boy, yang dari dulu kita selalu berharap ini bisa lebih tegas lagi, bisa lebih efektif lagi, tapi ternyata gerakan-gerakan seperti tetap masih ada. Jadi apa yang kita bisa perbaiki dari counter narasi kita? Kontra propaganda dan kontra narasi itu adalah bagian yang terus kita kerjakan dengan multi pihak. Jadi kolaborasi dengan multi pihak ini sangat penting, apakah di kalangan dunia pendidikan, generasi muda, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini kita harus sama-sama, karena yang harus kita bangunin adalah kesadaran kolektif dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dengan melakukan penguatan wawasan kebangsaan plus moderasi dalam beragama. Jadi ini adalah kerja bersama multi pihak yang harus terus kita jaga, kita pelihara, karena semangat ideologi lain selain ideologi Pancasila itu akan terus bermunculan. Karena ini sudah era globalisasi yang bisa saja orang memanfaatkan ruang kebebasan. Iya, dan kritiknya Pak Boy, negara kita juga tidak boleh kalah kreatif dengan mereka, tidak boleh kalah cepat. Platform kita juga harus banyak karena mereka ini canggih-canggih Pak, militan lagi. Konten kreatifnya memang kita melibatkan anak-anak muda untuk sama-sama kita buat sehingga lebih mengena ya terhadap generasi hari ini. Karena yang harus kita selamatkan sebenarnya adalah generasi muda kita. Betul. Dan banyak generasi muda yang terpapar, terbawa
tidak tahu apa-apa, hanya ikut-ikutan. Nah, itu dia yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan kita akan melihat langkah yang lebih tegas setelah adanya diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak semua telah hadir bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, demikianlah Kontroversi. Saya Zilvia Iskana bersama dengan rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,